Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara penyidik Polda Metro Jaya siang tadi menggelar konferensi pers kasus pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, Dante. Dari hasil penyelidikan, tersangka Yuda berupaya menenggelamkan korban di kolam berkedalaman 1,5 meter dan dengan durasi bervariatif. Investigasi yang dilakukan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berdasarkan bukti CCTV kolam renang, olah TKP, dan pemeriksaan 23 orang saksi. Hasilnya pelaku pada saat kejadian meminta korban untuk berpindah dari kolam anak ke kolam dewasa yang berkedalaman 1,5 meter. Korban lalu dibenamkan berkali-kali dengan durasi yang bervariasi. Modus operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif antara lain 14 detik, kemudian 24 detik, kemudian 4 detik, sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. Membahas lebih dalam mengenai modus dan juga motif tersangka Yuda menenggelamkan Dante, sudah hadir bersama kami di Zoom psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bang Reza. Bang Reza, siang ini polisi menjelaskan modus yang dilakukan pelaku. Apa analisa Anda terkait modus pelaku ini yang terungkap? Sepertinya seingat saya sudah sejak sekian hari silam perbincangan tentang modus dianggap tanda petik selesai. Karena lewat media Kompas TV pun publik mendapatkan informasi tentang bagaimana tindak tanduk sang tersangka ini di lokasi kejadian. Karena modus berbicara tentang serangkaian aksi, serangkaian perilaku yang harus dilaksanakan oleh seorang pelaku kejahatan agar misinya bisa tercapai. Nah, kalau memang ingin kita perbincangkan modus secara menyeluruh, maka menurut saya perlu mundur sebelum tersangka dan korbannya berada di TKP alias di kolam renang, apa sesungguhnya yang dilakukan oleh tersangka. Bahkan seandainya, saya garis bawahi, seandainya aksi ini bukan merupakan aksi individual, melainkan aksi berkelompok, maka apa pula yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh tersangka bersama kemungkinan adanya pelaku-pelaku yang lain. Nah, potret semacam itu sebelum kejadian, itulah yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang modus serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan agar kemudian misinya bisa tercapai. Oke, tapi kalau dari menurut Anda sendiri, perspektif Anda, apakah ada kemungkinan bahwa aksi ini merupakan aksi berkelompok? Saya tidak tahu, begini, kalau tadi berdasarkan pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya, saya menangkap sudah ada 2 atau bahkan 3 dari 4 unsur dalam aksi kejahatan berencana. Kita uraikan satu persatu ya. Orang pelaku kejahatan bisa dikatakan berencana, dalam kasus ini kemungkinan adalah pembunuhan berencana. Lalu bisa dipastikan pada proses berpikir si pelaku ada 4 unsur yang dia kalkulasi, yaitu target. Targetnya sudah ada, yaitu korban, Ananda Dante. Yang kedua, resiko bahwa tersangka menengok ke kanan dan ke kiri mengindikasikan bahwa dia mengantisipasi kemungkinan atau risiko yang harus dia hadapi. Yang ketiga, sumber daya, bahwa tersangka memindahkan anak dari kolam dangkal ke kolam yang dalam, ini mengindikasikan bahwa tersangka sudah mengkalkulasi bahwa prospek tewasnya korban akan lebih besar seandainya dia memanfaatkan sumber daya yang satu ini, yaitu sumber daya berupa kolam yang dalam. Tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu terkait dengan insentif. Yang ini saya katakan, sudah 3 dari 4 unsur ini menunjukkan indikasi bahwa tersangka melakukan kejahatan secara berencana.
Karena berencana, maka masuk akal kalau kemudian pihak kepolisian mengembangkan investigasinya untuk Ya. mencari tahu adakah kemungkinan ini dilakukan secara berkelompok. Ada eksekutornya, ada mastermind-nya, ada pihak yang memfasilitasinya, ada pihak yang menyediakan exit plan-nya, dan seterusnya. Oke, kalau dengan hal-hal yang sudah ada ini, artinya temuan-temuan sementara ini, apakah artinya alibi pelaku ini sudah secara menyeluruh terbantahkan terkait latihan pernapasan ini? Yang saya simak di media massa adalah tersangka ini menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Betul. Sekarang kita bayangkan, pada satu episode ke episode berikutnya, hampir bisa dipastikan tersangka pasti mengobservasi apa yang terjadi pada korbannya. Ketika ditenggelamkan pertama kali, ketika ditenggelamkan kedua kali, dan seterusnya, kondisi korban terbaca atau teramati oleh tersangka. Dan saya bayangkan bahwa kondisi korban makin lama makin lemas seiring adanya penenggelaman secara berulang kali. Sekiranya ternyata korban atau tersangka tidak menghentikan perbuatannya, betapapun dia sudah tahu bahwa apa yang dilakukan itu bisa berakibat fatal terhadap korban, maka ini adalah bentuk perencanaan. Oke. Terkait dengan motif, ini kan modusnya sudah terungkap. Analisa Anda terkait motif? Seringkali kita bicara tentang tindak pidana, termasuk pembunuhan, motif sesungguhnya hanya ada dua. Satu, motif emosional yang bersangkut paut dengan perasaan hati yang serba negatif, cemburu, dendam, sakit hati, amarah, frustasi, dan sejenisnya. Atau motif yang kedua, yang tidak ada urusannya dengan suasana hati, yaitu motif instrumental. Kalau sang tersangka melakukan aksi ini di latar belakangnya oleh motif instrumental, maka dia pasti mencari manfaat tertentu yang hanya akan bisa dia peroleh dengan cara menghabisi targetnya. Manfaat instrumental itu misalnya harta, cinta, seks, popularitas, dan segala macam manfaat lainnya. Jadi menurut Anda sendiri, peristiwa ini apakah cukup berhenti terkait dengan satu tersangka atau bisa berkembang dengan adanya tersangka-tersangka lain? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama Reza Indragiri, psikolog forensik, dan kita masih membahas terkait dengan tewasnya atau meninggalnya Dante yang diduga dilakukan oleh pacar atau kekasih ibunya. Mas Reza, kalau kita masih berbicara soal motif ini ya, analisa Anda, apa sih sebenarnya manfaat yang didapatkan secara langsung oleh pelaku ketika memang ada indikasi perencanaan pembunuhan? Berarti kita bicara tentang unsur yang tadi belum terjawab, yaitu unsur insentif. Gini penalarannya. Maaf ya, kita berandai-andai. Seandainya tersangka ini melakukan kejahatan seksual terhadap anak, maka serta-merta begitu dia melakukan viktimisasi terhadap anak, dia serta-merta akan mendapatkan insentif dari tubuh anak itu, yaitu seks. Tetapi karena ini bukan merupakan kejahatan seksual, maka yang saya bayangkan insentif yang dicari oleh tersangka tidak berada pada anak itu, tidak berada pada diri korban, namun berada di tempat lain atau berada di pihak lain. Nah, kalau kemudian tersangka menghabisi korban, menyedihkan sekali Ananda Dante, korban dihabisi sebagai cara oleh tersangka mungkin untuk mencapai insentif yang tidak berada pada diri korban tersebut. Jadi dengan menghabisi korban, maka terbukalah akses si tersangka untuk mencapai atau menuju insentif yang ingin dia dapatkan. Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan juga untuk dijawab adalah, maaf, apakah menghabisi Ananda Dante merupakan target tunggal atau sebatas target antara? Perkiraan saya, dengan penalaran yang baru saja saya utarakan, saya membayangkan bahwa tampaknya menghabisi anak lebih sebagai target antara. Sementara target puncak atau target finalnya adalah insentif tertentu yang tidak ada pada diri korban, melainkan ada di pihak lain atau di manapun itu. Oke, bicara soal pihak lain, kalau kita melihat dari kasus ini sendiri, pelaku dan juga ibunda dari korban ini kan masih dalam statusnya kekasih, belum menikah. Ya, kita bisa berspekulasi jadi sangat banyak ya. Kalau kita bicara motif instrumental misalnya, adakah kemungkinan untuk mendapatkan manfaat finansial
asuransi kah, warisan kah, atau apapun itu. Saya berbicara tidak secara tendensius ingin menunjuk kepada satu titik atau kepada pihak manapun, tapi saya bicara umum tentang motif instrumental, contohnya adalah mendapatkan keuntungan finansial dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Mhm. Kalau terkait dengan adanya tadi Anda menyebut ada kemungkinan jika ini dilakukan sebagai aksi individual atau aksi berkelompok. Analisa Anda, jika aksi ini dilakukan secara berkelompok, apa yang harus diselidiki polisi? Pihak-pihak mana saja yang harus didalami? Ya sudah barang tentu berharap bahwa tersangka akan kooperatif dengan pihak kepolisian, sehingga akan memberikan informasi secara lebih menyeluruh, secara lebih gamblang, yang akan membuka ruang investigasi bagi pihak kepolisian untuk memeriksa pihak-pihak yang lain. Itu pintu masuk pertama. Mhm. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah tersangka, ada sekitar 23, saksi maksud kami. Apakah saksi-saksi ini bisa dijadikan bagian untuk mengungkap ataupun mendalami kasus ini? Tentu, sekali lagi kalau kita berbicara tentang kemungkinan kasus pembunuhan dilakukan secara berkelompok, pihak kepolisian harus bisa menyisir satu persatu siapa yang berkedudukan sebagai eksekutor. Dalam kasus ini misalnya pihak eksekutor adalah pihak yang secara langsung berhadapan langsung dengan korban dan menjahati korban. Siapa itu? Ya tersangka dengan inisial YA. Tapi sekiranya ada pihak lain yang menjadi mastermind-nya, yang menyediakan fasilitasnya, baik itu berupa uang atau informasi atau lainnya, dan juga ada pihak lain yang menyediakan sarana untuk melarikan diri atau menghindari proses hukum, yaitu exit plan, maka pihak-pihak itulah yang harus dicari dan disisir satu persatu. Seberapa jauh peran mereka bagi meninggalnya Ananda Dante. Tapi kalau kita melihat figur YA ini sempat disebutkan oleh ibunda korban bahwa ini bukan pertama kalinya YA menemani Dante untuk berenang. Apakah ini juga bisa menjadi bagian untuk mendalami kasus ini? Kita acap kali memandang bahwa orang yang sudah dekat, orang yang sudah sering bermain dengan anak-anak kita, serta-merta adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang niscaya tidak akan melakukan kejahatan apapun terhadap anak-anak kita. Sayang beribu sayang, hitung-hitungan di atas kertas, orang yang paling mungkin memangsa anak kita, orang yang paling mungkin menjahati, menyakiti anak kita, tak lain adalah orang dekat. Kenapa? Karena orang dekatlah yang sekali lagi, yang sudah berhasil membangun kepercayaan, yang sudah berhasil membangun interaksi yang relatif seragam dengan korbannya. Karena bagi pelaku, agar dia bisa memviktimisasi korban, dalam hal ini anak-anak, sudah barang tentu dia harus buka akses itu dengan cara membangun kepercayaan baik terhadap korban, yaitu anak-anak, maupun kepada caregiver atau pengasuh anak yang semestinya melindungi anak tersebut. Nah, kalau kemudian kepercayaan sudah terbangun, maka relatif mudah bagi tersangka atau pelaku untuk melaksanakan misi kejahatannya. Oleh karena itu, alih-alih menyikapi kedekatan antara tersangka dengan korban sebagai alasan untuk tidak percaya tentang niat buruk tersangka, justru saya berpikir sebaliknya, bahwa kedekatan yang dibangun dengan korban atau mungkin juga dengan caregiver atau pengasuh korban adalah kepercayaan, kedekatan yang sifatnya manipulatif, yang tidak berlandaskan ketulusan untuk melindungi korban, tapi hanya merupakan sebuah target antara untuk mencapai insentif tertentu. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, sudah memberikan perspektif ya pada Kompas Petang sore ini. Selamat sore.